Bambang Tri dulu, Bung Bambang Tri. Selamat malam. Ya, saya pernah mengangkat isu Anda kurang lebih sekitar 2000 berapa? 16 ya, ya memang hampir 10 tahun lalu ya. Waktu itu adalah buku Jokowi Undercover 1. Anda belum di sidang waktu itu. Saya ingin tanya, sudah ditangkap. Oh, sudah ditangkap waktu itu, tapi belum ada pengadilan. Seingat saya belum ada pengadilan waktu itu. Belum ya, oke. Saya ingin tanya, Anda baru keluar dari penjara tahun? Ya, kemarin itu tanggal 26 Agustus 2025. Luar biasa. Berapa tahun Anda di penjara? Yang pertama 2,5 tahun. Kasusnya waktu itu? Jokowi Undercover 1. Yang kedua ini 3 tahun kurang 2 bulan. Soal ijazah? Soal ijazah. Artinya soal ijazah, tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini, Anda salah satu orang yang menjadi terpidana? Ya. Total 5 tahun 5 bulan? Ya. 5 tahun 5 bulan? Ya. Dan dua-duanya membahas salah satunya ijazah Jokowi, bahkan yang kedua adalah full soal tudingan ijazah Pak Jokowi. Palsunya. Saya ingin tanya, 5 tahun 5 bulan di penjara. Ya. Biasanya orang jerah, tapi Anda hadir di sini. Artinya saya mau koreksi kalau saya salah. Anda masih berkesimpulan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Anda masih berkeyakinan seperti itu? Iya, sejak saya selesaikan penulisan buku itu kan saya sudah yakin. Apalagi ini ditambah teman-teman yang para ahlinya ini, yang dokter-dokter ini, tambah yakin toh. Artinya Anda di penjara 5,5 tahun tidak mengubah keyakinan Anda sedikit pun? Sama sekali enggak. Tiap hari tambah kuat itu. Apa yang menyebabkan Anda tuh masih meyakini hal tersebut dengan keyakinan Anda? Bisa jadi kan salah, bisa jadi benar juga. Ya, karena saya sendiri sudah dapat bahan-bahan yang A1 gitu ya, ketemu orang-orang yang sekarang ini masih hidup dan bisa dipanggil ulang ke acara ini. Terus kemudian kan kita nggak meragukan keahlian Pak Roy Suryo, Bang Rismon, apalagi ada tokoh yang amat saya kagumi, Pak Bitor Suryadi itu. Kalau Bitor sudah ngomong itu sudah artinya 99% benar. Bagi saya ya. Saya ingin tanya, Bung Mas Bambang. Ya, Pak. Tadi Anda sebutkan, Anda sudah ketemu orang-orang yang menjadi saksi kunci di luar Mas Roy Suryo, Bang Rismon. Ya. Boleh sebutkan namanya? Boleh. Mahmud Nurwindu itu, yang sekarang saya masih buru-buru dia. Ayo tampil di TV bareng kalau Anda berani. Bukan cuma jadi saksi yang memberatkan saya di sidang aja gitu. Apa yang memberatkan itu apa waktu itu? Dia memberatkan saya. Apa misalnya? Karena dia ngaku temannya SMA Jokowi sejak kelas 1, 2, 3. SMA? Ya, padahal nggak pernah dia itu. Yang bilang saya temannya lagi, yang namanya Bu Isti Rostikawati. Mahmud itu sekelas dengan saya, tidak pernah sekelas dengan Jokowi. Ya. Dan itu keterangannya dianggap waktu itu dijadikan sebagai fakta hukum di persidangan? Iya, ada di buku saya tulis. Ya. Anda nggak takut sama sekali, Mas Bambang, kalau Anda dengan keyakinan yang sekarang Anda bisa masuk kembali ke penjara? Bagaimana saya ngapain? Saya cuma membicarakan isi buku saya kok, dan apa yang saya alami di pengadilan kok, di sidang kok gitu. Mana ada pasal yang bisa dikenakan ke saya? Dan sekarang sudah ganti presiden kan? Masa Pak Prabowo nggak punya perhatian juga pada kita? Pasti punyalah, saya yakin itu. Ayo Presiden Prabowo, gimana nih attentionnya buat kasus ini? Ya. Terima kasih. Mungkin dialog sedikit dengan Mas Bambang Tri. Mas Bambang Tri kemarin keluar ini murni atau karena ada amnesti dari Presiden? Tidak ada. Murni? Bersyarat. Iya, pembebasan bersyarat. Bukan amnesti berarti? Bukan. Oh, bukan. Baik. Ketika dilakukan proses persidangan, yang kalau boleh saya tahu, tanya maksud saya, ini yang Bapak tanya ini ijazah S1 apa ijazah SMA, Pak? Begini, kalau persidangan itu kan buku saya, kalau persidangan itu cuma sampai SMA, tapi dalam buku saya juga nulis soal UGM-nya. Bukan, saya tanya masalah ijazah SMA. Ya. Oke. Putusan pengadilannya apa, Pak? Saya divonis 6 tahun. Dinyatakan bersalah kan, Pak? Iya, tapi pasal itu... Tunggu dulu. Saya tanya, Bapak sudah menjalani hukuman, artinya Bapak sudah menerima putusan dimaksud. Saya masih sekarang. Iya, paham, Pak. PK bukan berarti bahwa Bapak telah
dikatakan tidak melakukan perbuatan. Jangan Bapak melakukan Saya masih PK. menjalani Oh, hukuman. Artinya Bapak begitu. telah mengakui bahwa ada perbuatan itu. Tidak Itu mengakui pengadilan. bersalah. Iya, pengadilan maksudnya. Tidak mengakui kan kalau bersalah saya sudah PK. Pak. Tidak makanya semua PK ya. orang mengatakan bahwa Berani yang nih, hukum itu Bang. dia adalah Tapi salah. Bung Rasman, saya koreksi karena yang bersangkutan sudah mengatakan bahwa dia tidak mengakui bahwa dia bersalah dan dia telah sampai sekarang terus melakukan perlawanan hukum. Ya. Oke, itu hak dari yang bersangkutan. Berikan kesempatan kepada Pak Bambang Tri. Banyak temuan yang ingin diceritakan. Jangan wawancara dengan Rasman Nasution. Jangan ditanya-tanya sok penyidik dia di sini. Pak Bambang Tri diberikan waktu yang seluas-luasnya karena ini belum pernah didengar oleh publik, begitu Oke. Bang. Silakan, saya berikan kesempatan. Nanti Iya, saya jangan tanya. sok wawancara dia. Apa? Data apa yang Anda miliki? Data saya ya, yang sudah saya tulis di buku Jokowi Ya, Ambil. oke. Singkat yang intisarinya saja. Iya, semuanya penting, tapi karena Oke. Kalau semua yang penting sebutkan. Nggak apa-apa. keterbatasan ini kan, Oke. saya nyatakan dalam buku ini, Ya. ijazah SD Jokowi aja palsu, Pak. Ijazah SD. Buset. SD Jokowi palsu. Dari mana ya? Apa buktinya? Ijazah Jokowi. Formatnya aja beda Ijazah dengan SD. ijazah SD tahun Palsu. itu yang lain-lain. Yaitu pada kolom nilai dengan huruf itu di ijazah Jokowi ditulis A, B, C, D. Padahal harusnya kan 8, 7. Angka. Ya. Oke. Ya. Anda punya kopiannya itu? Ada di semua di buku saya. Dari mana Anda dapatkan itu? Kan kepala sekolahnya itu jumpa pers gitu ya. Ada di TV. Oh, enggak, waktu Anda mempermasalahkan itu, kepala sekolahnya jumpa pers. Iya. SD mana itu? SD Tirtoyoso itu. Solo. Ya. Oke, itu SD. Ya. Lanjut, Pak. Nah mungkin kan kepala sekolahnya itu sudah dibikin jauh-jauh kecil supaya nggak terlihat gitu. Anda foto. Saya zoom. Oke. Anda punya ininya? Ada. Oke, nggak apa. Lanjut nanti sambil kemudian nanti diberikan. Terus kemudian yang fakta selanjutnya yang Anda dapatkan versi Anda ini ya. Mengenai yang ijazah UGM ya. Oke. Saya itu menemukan dokumen yang di situ ada stempelnya ya kan. Stempelnya itu aja aneh kok, punyanya Jokowi kok. Bukan fakultas tapi fakultat. Sehingga saya yakin itu buatan pasar pramuka seperti kata Bang Victor ini. Anda dapatkan dari mana ijazah Pak Jokowi UGM? Gimana? Dapat dari mana? Ya itu kan Pak Jokowi sendiri sudah ngunggah-ngunggah itu lewat channel Bajai itu. Pak Jokowi ngunggah. Saya belum pernah mendengar itu. Iya ada itu waktu. Pak Jokowi ngunggah ijazahnya sendiri. Ya saya juga Pak Jokowi timnya lah. Oke. Ya. Maksudnya yang mana nih? Maksudnya siapa itu, Pak? Gimana? Namanya siapa yang mengunggah? Timnya Jokowi. Ingat saya itu Bajai apa gitu. Anda punya fotonya nggak? Ada nanti ada semua. Nanti coba dikirimkan ke tim kami ya. Ya. Jadi Anda meyakini bahwa itu adalah ijazah Pak Jokowi yang mengunggah timnya Pak Jokowi. Ya. Bajai, saya belum pernah mendengar itu. Bajai News atau apa gitu loh pokoknya. Dari mana Anda tahu channelnya itu adalah ijazah Pak Jokowi? Nah kan juga itu. Ya kan bisa aja dia bohong. Ya kalau yang bohong yang unggah itu dong. Oke. Ya kan? Oke. Beda sama apa yang kemudian sering dibahas oleh Bung Rismon, Mas Roy Suryo. Ya nggak tahu yang saya dapatkan cuma itu gitu. Oke, baik. Terus apa lagi? Yang lain. Ya ini saya ulangi lagi ya tantangan saya buat Joko Wahyudi itu. Joko Wahyudi itu yang nomor seri ijazah SMA-nya itu dipakai Jokowi 008112. Kan sebelum saya ditahan sudah nantang dia. Kalau ini bukan nomornya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Sekarang saya tantang lagi Joko Wahyudi. Gitu. Karena di persidangan Joko Wahyudi ini malah membawa ijazah palsunya sendiri, ijazahnya dia tapi dipalsu. Dari mana saya tahu palsu? Karena di surat tuntutan jaksa dokumen itu nama dia itu yang asli tidak ada D-nya. Tapi kenapa yang ke sidang dia bawa Itu siapa tadi? Joko Wahyudi? Siapa itu? Iya teman yang mengaku satu kelas dengan Jokowi. SMA atau kuliah? SMA. SMA, oke. Ya. Yang Anda temukan ternyata bukan satu kelas. Ya. Mana mungkin satu kelas. Jokowi itu masuk SMA-nya itu 78 bareng Bu Sri Adiningsih almarhum. Sri Adiningsih Ya. Ekonom. Iya. One Team Press lah. Iya. Ya, itu, almarhumah ya. Ya. Dan kalau datanya Jokowi ini benar, waktu lulus SMA kan bareng tahun 81 seperti Bu Sri Adiningsih.
Bagaimana Jokowi ijazahnya bisa bener wong tahunnya 80? Anda punya data-data itu semua? Punya semua lengkap. Oke, nanti kita akan bahas lagi, mungkin ada banyak yang harus tanyakan karena harus ada pembuktian kanan kiri, dan itu sudah dilakukan waktu di pengadilan sebenarnya. Tapi nanti kita bicara. Yang saya ingin tanyakan sekarang Bung Roy, saya mendengar sekarang kan ada gugatan lagi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anda punya data-data yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Dan ini Mas Aiman, jadi sekarang bukan kita mencari-cari, tapi kalau menurut kami ya, sebenarnya ijazah Jokowi itu sudah selesai. Dengan terbitnya buku Jokowi white paper, itu penelitian kami sudah clear bahwa itu selesai. Jadi udah nggak usah diapa-apain lagi gitu. Kalau masih ada yang mau merecokin dengan melakukan tuntutan, ya biarkan saja. Ya kita layani saja. Tapi yang jelas ijazah Jokowi dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang 99,9% palsu, itu berarti palsu. Dah itu loud and clear. Dan yang sekarang yang kita permasalahkan, saya sebenarnya mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Subhan Palal, sarjana hukum, magister hukum, untuk melihat kecarut-marutan atau ketidakcocokan dari ijazah sang putra Jokowi yang sekarang masih menjabat. Jadi kalau dulu kami ditantang, ini Jokowi kan sudah nggak jabat lagi, gitu. Dulu waktu menjabat, lah sekarang ini yang masih menjabat kita bongkar ijazahnya, dan itu tidak kalah parahnya. Kita bisa tampilkan, Mas. Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres, ya. Ada antaranya, coba mungkin bisa ditampilkan. Oke. Jadi di sini kelihatan kalau waktu itu masyarakat coba dipengaruhi dengan dia seolah-olah bukan yang ini nanti lain lagi. Ini menarik ini. Sebentar, sebelumnya lagi ada yang ijazah, bukan ijazah, ada pengumuman yang ada logo antaranya di atas. Jadi dia itu di sounding seolah-olah dia sudah lulus S1 dan S2. Lagi sebelum ini, ya ini menarik ini nanti cakep banget ini. Nanti lain lagi. Satu lagi yang ada antara. Satu lagi. Nah, ini. Jadi waktu itu ini aja. Jadi ini publikasi resmi. Ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister University of Technology Sydney, Australia. University of Technology Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua lagi, satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University Technology, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA. Di UTS, INSERS. Jadi UTS INSERS itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto. Ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 itu bohong. Itu satu. Yang kedua adalah surat ini pun harus dipertanyakan Mas Aiman dan semua. Karena apa? Kalau UTS itu berarti apa? UTS itu berarti kan ini hanya INSERS. INSERS itu matrikulasi. Ini setara dengan kalau kita masuk itu kayak kita kursus gitu. Dan ternyata kenapa yang disetarakan ini bukan yang disinggung-dengungkan SMA. Dia kan nulis SMA-nya adalah Orchard Park Secondary School. Itu hanya 2 tahun. Mana ijazahnya? Nggak ada ijazahnya SMA-nya. Ini salah besar. Jadi ini saya kira pejabat ini harus mempertanggungjawabkan. Karena ini INSERS kok disetarakan SMA. Belum lagi. Sebentar, berarti gini. Ini saya bikin supaya jelas ya. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata hanya SMK. Disetarakan dengan hanya sekolah SMK. menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk, kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Oke, bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Namanya sekarang jadi UTS College. Ya, sudah Mas. Ya.
Saya boleh tanya. Bentar, jangan dipotong dulu. Iya, sebentar saya dulu. selesaikan. Ini jadi confuse. Nanti dulu, saya selesaikan dulu. Nanti dulu. Dan lain lagi sekarang tadi yang ijazahnya dia yang katanya Bradford tadi. Iya. Lanjut, yang ada 2 ijazah di samping kan. Lanjut lagi. Ini nanti setelah itu yang terakhir. Nah ini, dia pernah. Ini oke lah, ini sedikit lebih maju Mas Aiman daripada bapaknya. Kalau bapaknya dengan sekarang nggak berani nunjukin ijazahnya. Ini dari mana ini? Ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Oke, waktu masih wali kota. Masih wali kota. Oke. Dia tunjukkan, ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division ini kelas bawah. Ya, kalau atas tuh premier class. Ini yang Singapura. Singapura. Oke. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford. Bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK, dia hanya ke Singapura. Kok bisa muncul ijazah gini? Kesimpulan dari mana? Ini hanya keluar di UK. Ada contohnya beberapa Oke, Anda orang sudah itu. melakukan riset. Ya, Oke. dan yang menarik, Mas Aiman mau ijazah kayak gini, teman-teman semua. Gampang, lanjut. Yang tadi, lanjut lagi. Nah, Yang mana? buka saja fake diploma.com. Mau bikin ijazah, gampang Mas Aiman. Kami banyak sekali situs kayak gini kalau mau bikin ijazah palsu. Jadi Bradford itu kalau mau Bikin kopinya kayak gini banyak. tapi University of Bradford ada. Ada, tapi Oke. sudah tidak kerjasama lagi dengan MDIS. Dan itu kemudian Anda mendapatkan Saya sangat meragukan karena apalagi penyetaraannya tidak pas. Karena kalau penyetaraannya itu baru tahun 2019. Sedangkan ijazah ini konon 2010. Jadi banyak sekali yang aneh. Ijazah tadi yang UTS tadi itu ijazahnya tahun 2006. Oke. Itu juga baru disetarakan 13 tahun berikutnya. Itu juga aneh lagi. Jadi intinya saya mendukung Mas Aiman apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Ayo kita bongkar ijazah Wapres itu yang bodong. Oke. Jelas kalau itu. Tapi begini, ini kan kalau seandainya bicara soal S1, S2 itu nggak pengaruh. Iya, Karena SMA yang minimal penting. SMA. Iya, SMA-nya kan ada. SMA-nya ada, tapi SMA-nya kan nggak jelas tadi. SMA-nya mana? SMA-nya nggak jelas. Nggak jelas. Bung Eman. Kalau SMA-nya tuh SMA Orchard Park Secondary School, coba, ijazahnya yang mana gitu loh. Oke, silakan. Jadi gini Mas Aiman, kalau memang dia bukan SMA, Bentar. ngaku saja anak SMP. Kalau anak SMP kayak gini kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan kalau SMP ada implikasi karena bahaya sekali. Nah, mau ngaku anak SMP, aku anak Sebentar Mas Roy. sekolah. Mas Roy, ini serius. Sebentar. Kalau seandainya SMP, maka itu punya implikasi terhadap hukum terhadap posisi karena dia nggak wakil sesuai presiden. dengan undang-undang di undang-undang Minimal SMA. 2017 minimal SMA. Jadi dia harus gugur. Mas, Ya, Mas Zaman, begini sebentar. Jadi ini saya perhatikan tadi bahwa Mas Gibran atau Wapres mengaku bahwa dia S2. Sementara yang ditampilkan sama Bang Roy ini itu hanya semacam pamflet ya. Ya, Oke. itu yang pertama ya. Yang saya anggap bahwa tidak pernah sedikit pun saya dengar di berita manapun. Di Wikipedia pernah ada Mas. Sebentar, Dia udah Mas nulis. Gibran mengakui bahwa dia adalah S2. Itu yang pertama ya, biar masyarakat juga tahu. Oke, Jadi nggak jangan usah kita S2 pun, memang nggak S2 kok. begini sebentar. Sekarang Terus S1 aja bodong kok. Nggak apa-apa. kemudian ini pamflet ini kan kita nggak tahu nih. Ini dari siapa? Tolong ya tolong kan? ke atas lagi supaya tampak Ya kan? antaranya nampak. Gitu. Jadi kita artinya gini, ya jangan juga kita kemana-mana karena saya anggap bahwa ini bukan pengakuan ini. Ini saya tidak bisa mengklaim, kalau Mas Roy mengklaim ini saya rasa nggak bisa loh. Ini nggak kuat secara ada hukum. logo antara di atas, coba logo antaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Gibran setahu saya itu dia di Orchard Park ya, dia secondary school itu SMA apa mana? Ya, setingkat SMA. Lulus nggak? Ya, kan Mana 2 bukti tahun lulus? memang. Mana bukti lulusnya? Gini loh Mas Roy, ya kan kalau dia Bentar. ini pasti akhirnya buntutnya Mas Roy pasti minta lagi nih. Loh, iya. Mana ijazahnya kan Betul. itu lagi. Itu kan sudah Betul. ada. Mana ijazahnya? Ah, ini. Ijazahnya nggak ada. Aduh. Ijazahnya nggak pernah ada. Oke, kita kembali saat lagi tetap sama kami di Rakyat Bersuara, kita akan segera kembali.